Thank you for watching. Don't forget to subscribe and turn on the notification. Di dunia ini, pastilah seseorang lebih menginginkan suatu keberuntungan daripada kesialan. Orang yang beruntung biasanya berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat pula. Pikiran dan perilakulah yang membuat seseorang bisa beruntung atau tidak beruntung, yang biasa disebut sial. Orang yang tidak beruntung terlalu tegang dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga dengan ketegangan tersebut mereka tidak bisa melihat suatu peluang karena hanya fokus dengan satu hal dan mereka melupakan hal-hal lain yang mungkin hal tersebut suatu keuntungan atau keberuntungan yang akan kita dapatkan. Karena fokus hanya satu hal, itulah membuat mereka tidak bisa melihat keberuntungan. Menurut Richard Wiseman, orang yang beruntung bisa melihat suatu peluang, sedangkan orang yang tidak beruntung tidak pernah bisa melihat suatu peluang. Oleh karena itu, saya akan mencoba memberikan cara agar kamu bisa beruntung dan selalu beruntung dalam kehidupan ini. Yang pertama, suka maksimalkan peluang. Orang yang suka maksimalkan peluang, biasanya orang tersebut melakukan pekerjaan dengan enjoy, suka bergaul. Dengan suka bergaul, dengan komunikasi yang baik, kadangkala mereka mendapat keberuntungan, mereka mendapatkan sesuatu dari pergaulan tersebut di waktu yang tepat, di tempat yang tepat pula, mendapatkan suatu beruntungan, mungkin dari teman, mendapatkan pekerjaan baru, atau mendapatkan sesuatu hal yang menjadi keberuntungan bagi orang tersebut. Dengan adanya keberuntungan itu, mereka akan merasakan bagaimana keberuntungan bisa datang dengan sendirinya. Padahal dengan bergaul, dengan komunikasi, itulah yang kadang-kadang membuat keberuntungan datang pada kita. Yang kedua, dengarkanlah hati nurani. Kalau kita mau peka dengan hati nurani, kita harus banyak berdoa. Karena hati nurani, banyak orang mengatakan itu adalah suara Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita peka terhadap hati nurani, kita harus banyak berdoa. Dengan hati nurani yang peka, kita akan mendengarkan suara hati kita apabila mau melakukan sesuatu yang baru. Biasanya dengan hati nurani membuat nyali kita lebih berani, walaupun kadang-kadang secara kajian dan analisa atau secara nalar apa yang akan kita lakukan tidaklah mungkin. Tetapi percayalah, ikutilah hati nurani Anda. Dengan mengikuti hati nurani, nyali Anda akan menjadi berani. Dan kadang-kadang apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin dalam kehidupan ini. Yang ketiga, yakinkanlah dirimu mendapat
keberuntungan. Dengan yakin diri kita mendapat keberuntungan, kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita peroleh. Dan kita selalu berpikir positif, masa kini dan masa depan. Dengan penuh keyakinan, kita akan memperoleh suatu keberuntungan. Karena apa, saudara? Karena di dunia ini Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita. Jadi jangan gelisah dan khawatir. Yang keempat, yakinlah di balik kesialan ada keberuntungan. Dengan keyakinan di balik kesialan, penderitaan, musibah, ada hikmah di balik itu semua. Walaupun kesialan sekalipun, kita harus yakin di balik satu kesialan akan ada banyak keberuntungan yang akan kita peroleh. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita harus terapkan cara-cara orang memperoleh suatu keberuntungan, disertai dengan keyakinan kita tinggi kepada Tuhan bahwa kita akan memperoleh keberuntungan dalam hidup ini. Tentunya kita harus taat. T, artinya Tuhan berfirman sesuai dengan kitab suci. A, aku percaya dan melakukan firman Tuhan. A, aku melakukan yang aku bisa. T, Tuhan melakukan yang Tuhan bisa. Saya yakin dan percaya apabila saudara taat, maka keberuntungan akan menyertai Anda. Dan ingat, saudara, apabila Anda sudah memperoleh keberuntungan dalam hidup ini, haruslah Anda bersyukur dan berbagi kepada orang yang kurang beruntung di dunia ini. Sekian, terima kasih.